Selanjutnya, identifikasi masalah supply chain dari sisi demand dan supply. Pada PT Nippon Indosari Karpindo, produk dibuat tanpa ada permintaan atau pesanan dari pelanggan. Proses produksinya juga dilaksanakan mulai dari bahan baku hingga menjadi produk tanpa menunggu diterima adanya permintaan. Aktivitas tersebut disebut make to stock. Nah, persediaan produk juga dikendalikan untuk menghindari terjadinya kekurangan. Sesudah mengolah bahan baku menjadi produk yaitu sari roti, kemudian disimpan di gudang dan dengan memperhatikan batas konsumsi untuk pelanggan atau ke distributor sari roti secara langsung ke minimarket atau supermarket sebelum ke retail dan pengguna akhir yakni konsumen ataupun ke customer. Selanjutnya itu usulan perbaikan analisis strategi fit. Nah, menurut analisis strategi ini yaitu PT Nippon itu memahami kebutuhan pelanggan yang menjadi target pasar serta kemungkinan ketidakpastian rantai suplai. PT Nippon Indosari tersebut ini mampu mengidentifikasi dan memprediksi permintaan dan penawaran yang harus disiapkan oleh rantai suplai. Nah, berdasarkan perusahaan, PT Nippon Indosari ini dapat diketahui dengan sudah menerapkan sistem informasi terpadu guna mengatur proses bisnis dari perusahaan, mulai dari sektor internal maupun sektor eksternal. Selanjutnya itu identifikasi logistik driver dan cross fungsional driver. Nah, PT Nippon Indosari ini dapat diketahui terdapat 11 pabrik, yaitu terletak di Cikarang memiliki 2 pabrik, di Pasuruan 1 pabrik, di Semarang 1 pabrik, di Medan 1 pabrik, di Cibitung 1 pabrik, di Medan 1 pabrik, di Makassar 1 pabrik, di Palembang 1 pabrik, di Purwakarta 1 pabrik, Cikandia 1 pabrik, dan di luar Indonesia yaitu Filipina 1 pabrik. Nah, dengan secara garis besar ini pemerataan lokasi pabrik sudah diimplementasikan guna memberikan penawaran yang responsif atau efisien atau permintaan konsumen khususnya di Indonesia yang ditandai dengan tidak hanya di Pulau Jawa saja, bahkan sudah meluas di Pulau Indonesia bahkan di luar Indonesia. Nah, selanjutnya itu identifikasi usulan jaringan distribusi. Seperti pada gambar di atas itu, menurut usulan di sektor direct selling dengan menerapkan sistem penjualan online, melihat potensi konsumen yang sekarang yang sudah dimudahkan dalam melakukan segala akses khususnya di dalam transaksi. Nah, oleh karena itu diharapkannya adanya usulan yang telah dijelaskan bahwa perusahaan semakin maju dan hubungan konsumen terhadap perusahaan pun semakin erat dikarenakan kemudahan akses yang ada. Selanjutnya, ada permasalahan kondisi existing. Saat ini, PT Nippon Indosari Korpindo sedang menghadapi wabah COVID-19. Wabah COVID-19 ini telah mengganggu aktivitas perekonomian di seluruh dunia. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi dunia yang diramalkan oleh IMF akan melambat 0,1% lebih rendah dari tahun 2019. Pemerintah Indonesia pun meramalkan pertumbuhan ekonomi dengan skenario terburuk hanya maksimal tumbuh 2,5% jika durasi wabah COVID-19 tetap masih berlangsung selama 3-6 bulan ke depan. Di Indonesia, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan dalam menghadapi penyebaran wabah COVID-19, misalnya pembebasan pajak hotel dan restoran, penundaan pembayaran utang bagi UMKM, dan kebijakan lainnya. Selanjutnya adalah analisis resiko pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Sebagaimana yang telah diketahui, PT Nippon Indosari Korpindo merupakan perusahaan yang menghasilkan produk berupa roti yang bermerek Sari Roti, sehingga permintaan pada perusahaan ini akan menetap atau bahkan akan meningkat dengan adanya wabah COVID-19. Dan dengan adanya peraturan yang menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, perusahaan membagi jumlah pekerja dengan sistem shift, tidak memperbolehkan berkelompok dalam satu ruangan yang sama, dan pelaksanaan protokol seperti pemeriksaan suhu tubuh. Dan dengan adanya PSBB ini akan menimbulkan resiko bagi perusahaan, seperti berkurangnya performasi perusahaan dalam melakukan supply untuk demand yang diperlukan, dan peningkatan inventory yang diakibatkan oleh keterlambatan pada bagian pendistribusian produk. Selanjutnya, rantai pasokan. Dengan adanya PSBB tidak mengubah bentuk rantai pasokan yang digunakan oleh perusahaan, namun akan terjadi keterlambatan pada bagian pendistribusian produk kepada customer yang menggunakan sistem online sales.
Selanjutnya ada identifikasi mitigasi resiko PT Nippon Indosari Korpindo, yaitu membangun 2 pabrik baru yang berlokasi di Pekanbaru dan Banjarmasin yang direncanakan akan mulai beroperasi di akhir tahun 2020 untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh berkurangnya performansi kerja perusahaan. Dan PT Nippon Indosari Korpindo kembali melakukan program Sari Roti Peduli sejak bulan Maret 2020 dengan aksi nyata donasi ribuan roti yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Samarinda untuk para petugas medis sebagai garda terdepan dalam penanganan virus COVID-19. Program Sari Roti Peduli dilakukan kembali guna untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh peningkatan inventory perusahaan yang juga berpengaruh pada peningkatan holding cost. Selanjutnya merupakan usulan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk para pelaku bisnis pada kondisi pandemi COVID-19. Yang pertama, adanya penurunan PPh kepada pelaku bisnis atau perusahaan. Yang kedua, pemerintah membuat SOP yang mengatur jalannya proses produksi bagi para pelaku bisnis. Yang ketiga, kebijakan pemerintah mengenai izin khusus pendistribusian produk untuk pelaku usaha. Dan yang keempat, kebijakan penurunan harga BBM bagi para pelaku bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.